Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang paradigma baru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang beranggotakan Faikotul Hikmah, Alia Arumbudiati, Arifah Salsabila, Anjani Anjarwati. Next, pengertian paradigma baru. Paradigma baru PPKN adalah kerangka pikiran yang dibangun sebagai landasan dalam pengembangan dan memberikan bentuk konseptual pada PPKN. Paradigma berarti juga suatu model atau rancangan atau bangunan pikiran yang digunakan untuk pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Melalui kerangka berpikir baru mengenai PPKN akan terbentuk suatu sudut pandang tersendiri atau sudut pandang baru yang digunakan untuk bangsa Indonesia pada umumnya dan individu dalam bangsa itu sendiri khususnya. Pembentukan bangsa yang lebih baik tidak terlepas dari peran PPKN tersebut yang diberikan dalam lembaga pendidikan mulai dari jenjang dasar hingga jenjang perguruan tinggi. Paradigma baru dalam PPKN memiliki 3 komponen yang sangat penting yang bisa mewujudkan tujuannya. Yang pertama, civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan. Yang kedua, civic skill atau kemampuan kewarganegaraan. Yang ketiga, civic disposition atau karakter kewarganegaraan. Dengan menguasai semua keterampilan tersebut, diharapkan akan terwujudnya warga negara yang baik yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sosial, serta spiritual dan menjadi individu yang memiliki kebanggaan dan nasionalisme yang kuat terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen paradigma baru PPKN. Yang pertama yaitu civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan. Pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge berkaitan dengan materi substansi yang seharusnya diketahui oleh warga negara Indonesia berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Pada prinsipnya, pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara Indonesia yaitu berkaitan dengan hak, kewajiban atau peran sebagai warga negara, dan pada dasarnya warga negara harus memiliki pengetahuan mengenai peran serta sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara salah satunya yaitu mengetahui dasar tentang struktur dan sistem politik, sistem pemerintah, serta sistem sosial yang termuat dalam Dasar Negara Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Paradigma baru PPKN yang kedua yaitu keterampilan kewarganegaraan atau civic skills. Civic skill ini merupakan pengembangan atau penerapan dari pengetahuan kewarganegaraan yang di dalamnya memuat pengetahuan tentang peran serta sebagai warga negara berikut hak dan kewajibannya. Kemudian, bagaimana sistem politik, dasar negara, dan prinsip yang dianut oleh negara tersebut. Keterampilan kewarganegaraan ada 2 jenis. Yang pertama, keterampilan intelektual atau intellectual skills. Intellectual skills ini merupakan bagaimana warga negara dapat berpikir kritis yang di dalamnya memuat berpikir untuk menemukan, untuk mengidentifikasi dan memecahkan suatu persoalan tertentu. Kemudian ada keterampilan kewarganegaraan yang selanjutnya yaitu keterampilan partisipasi atau participation skills. Keterampilan ini berkaitan dengan partisipasi warga negara dalam bidang politik pada umumnya dan dapat dicontohkan melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum dan kepatuhan sebagai warga negara untuk membayar pajak, serta kaitannya dengan penyaluran pendapat atau aspirasi dari warga negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, paradigma baru PPKN yang ketiga adalah civic disposition. Civic disposition ini terbentuk melalui pengetahuan-pengetahuan kewarganegaraan yang kemudian
dituangkan dan diterapkan sehingga menjadi keterampilan kewarganegaraan. Kemudian, keterampilan kewarganegaraan ini dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus sehingga menjadi jati diri suatu warga negara dan dapat disebut sebagai karakter kewarganegaraan. Karakter kewarganegaraan ini dapat meningkatkan efektivitas partisipasi politik warga negara serta dapat meningkatkan fungsi sistem politik, juga dapat mengembangkan harkat dan kepentingan umum. Menurut National Standard of Civics and Government, ada beberapa kepribadian atau karakter warga negara. Di antaranya, yang pertama adalah warga negara memiliki sifat kemandirian. Kemandirian menyebabkan warga negara atau seseorang untuk selalu mendayagunakan dan memfungsikan apa yang menjadi potensi dan kemampuannya sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Selain itu, yang kedua, memiliki tanggung jawab ekonomi dan politik sebagai warga negara. Warga negara yang baik akan selalu menuruti dan mematuhi apa yang menjadi aturan, norma, dan hukum yang berlaku dalam suatu negara tersebut. Selain itu, dalam bidang ekonomi, warga negara akan turut serta meningkatkan atau memajukan perekonomian nasional, baik secara tidak langsung ataupun melalui tindakan yang nyata. Selain itu, warga negara menghormati harkat dan martabat sesamanya. Harkat dan martabat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan dan diberikan kepada semua orang secara mutlak. Dengan adanya toleransi dan saling menghargai, maka terciptalah kehidupan yang lebih baik dan persatuan nasional. Kemudian, yang keempat adalah meningkatkan demokrasi konstitusional. Artinya, demokrasi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi sendiri dapat ditandai dengan kebebasan bersuara dan berpendapat warga masyarakat atau warga negara terhadap negara. Negara menampung aspirasi dari masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui Dewan Perwakilan Daerah ataupun Dewan Perwakilan Rakyat. Demokrasi juga ditandai dengan diterapkannya asas-asas demokrasi di lingkungan yang paling rendah hingga lingkungan yang paling tinggi dengan musyawarah mufakat misalnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang perkembangan civic knowledge. Berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, secara tersirat pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge terjabar ke dalam dan mencakup pengetahuan mencapai 8 ruang lingkup kajian, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila dan globalisasi. Dalam pembelajaran PKN, guru memahami bagaimana menentukan model pembelajaran yang mampu mengembangkan pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan atau civic knowledge. Oleh karena itu, penting bagaimana merancang pendekatan, strategi, metode maupun teknik yang dapat mengembangkan ranah kognitif siswa. Model pembelajaran PPKN harus disesuaikan dengan tujuan mata pelajaran PKN, yaitu siswa mampu berpikir secara kritis, rasional dan kreatif, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas, berkembang secara positif dan demokratis, dan mampu berinteraksi dalam hubungan antar warga negara. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengembangan civic skill.
Keterampilan kewarganegaraan atau civic skill merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat dipahami bahwa civic skill dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan dengan maksud agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna sebab dapat dimanfaatkan untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterampilan kewarganegaraan ini meliputi keterampilan intelektual atau intellectual skill dan keterampilan partisipasi atau participation skill. Pentingnya keterampilan partisipasi dalam demokrasi telah digambarkan oleh Aristoteles dalam bukunya Politics halaman 340 dalam Branson DKK 1994 ayat 4 berisi tentang jika kebebasan dan kesamaan sebagaimana menurut sebagian pendapat orang dapat diperoleh terutama dalam demokrasi, maka kebebasan dan kesamaan itu akan dapat dicapai apabila semua orang tanpa kecuali ikut ambil bagian sepenuhnya dalam pemerintahan. Dengan kata lain, cita-cita demokrasi dapat diwujudkan. Dan sesungguhnya bila setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam pemerintahannya, sedangkan keterampilan partisipasi meliputi berinteraksi, memantau, dan mempengaruhi. Dalam KBK Kewarganegaraan 2004 tampak keterampilan partisipasi telah disentuh dalam rumusan kompetensi dasar dengan kemampuan eksplisit, kemampuan berpartisipasi. Salah satu upaya untuk mengembangkan karakter kewarganegaraan atau civic disposition adalah dengan menumbuhkan karakter publik, yaitu mengembangkan demokrasi konstitusional yang sehat. Demokrasi konstitusional itu apa sih? Demokrasi konstitusional merupakan suatu sistem politik yang memberikan kebebasan bagi setiap individu. Jadi, masyarakat mempunyai kebebasan dalam berpendapat dan bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan zaman sekarang antara isu dan juga fakta, salah dan juga benar seringkali bersifat absurd atau tidak jelas, sehingga perlu adanya karakter kewarganegaraan yang sehat. Ada beberapa karakter publik yang harus dimiliki oleh warga negara, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya pada pengertian civic disposition, seperti bersifat mandiri, bertanggung jawab, saling menghormati kepada sesama, dan mengembangkan fungsi demokrasi yang sehat. Untuk mengembangkan civic disposition pada pembelajaran kewarganegaraan dapat menggunakan konsep CTL, yaitu Contextual Teaching Learning. CTL merupakan konsep pembelajaran di mana siswa dapat menghubungkan pengetahuannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, siswa tidak hanya kaya akan pengetahuan, tetapi mereka juga bisa menghubungkan antara pengetahuan atau materi yang ia miliki sesuai dengan kehidupan yang terjadi di masyarakat. Ada 7 komponen CTL. Konsep CTL yang pertama adalah konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan pengetahuan yang dibangun secara bertahap, sedikit demi sedikit. Pengetahuan ini didapatkan melalui logika dan juga pengalaman nyata. Sebagai contohnya, guru dapat memberikan pernyataan benar dan salah kepada siswa. Kemudian siswa dapat mengerjakan pernyataan tersebut secara berdiskusi atau dengan individu. Yang kedua adalah inquiry atau menemukan. Pengetahuan ini diperoleh dengan cara menemukan sendiri dan bukan hasil dari mengingat-ingat. Beberapa tahap dari inquiry adalah dengan menganalisis dan juga observasi. Sebagai contoh penerapannya pada pembelajaran IPA di sekolah dasar, di mana IPA merupakan pembelajaran yang melalui metode ilmiah.
Yang ketiga adalah questioning atau bertanya, yaitu pengetahuan yang didapatkan melalui kegiatan bertanya dengan tujuan untuk mendorong kemampuan berpikir siswa. Kegiatan bertanya dapat dilakukan antara siswa dengan siswa, atau siswa kepada guru, atau guru kepada siswa. Yang keempat adalah masyarakat belajar atau learning community, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain. Sebagai contoh penerapannya di kelas melalui kegiatan diskusi atau kerja kelompok. Dan yang kelima adalah pemodelan atau modeling, yaitu pengetahuan yang didapatkan melalui pengoperasian sesuatu berupa model atau tiruan. Dalam pengembangannya di sekolah, guru dapat mendatangkan kepala daerah ataupun kepala pemerintahan yang kemudian siswa dapat bertanya langsung kepada mereka. Yang keenam adalah refleksi atau reflection, yaitu pengetahuan yang didapat melalui cara berpikir tentang apa yang sudah dipelajari. Sebagai contoh penerapannya melalui evaluasi usai pembelajaran. Dan yang ketujuh adalah penilaian yang sebenarnya. Penilaian yang sebenarnya ini merupakan pengumpulan data yang diambil untuk mengukur sejauh mana perkembangan belajar siswa. Perkembangan ini dapat dilihat melalui nilai-nilai tugas, diskusi, ataupun yang lainnya. Nah, jadi konsep CTL ini merupakan salah satu inovasi karena pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik dalam memahami teori kewarganegaraan sesuai dengan pengalaman sehari-harinya. Pada intinya, pengembangan civic disposition ini pada siswa MI ataupun SD mengacu pada proses interaksi dan analisa yang baik sesuai dengan karakter kewarganegaraan.